Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur maka kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita beri nikmat di antaranya kesempatan hari kita berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat beserta salam marilah kita kirimkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan setelah dia berhisab kita semua adalah orang-orang beruntung yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru semuanya yang sudah dengan kerelaan hati meringankan langkah untuk menghadiri undangan saya pada hari ini dalam rangka acara diseminasi budaya positif adalah salah satu materi di modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman ataupun materi yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani ini, yaitu mengenai budaya positif. Bersama saya di sini Samiani Harahap, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 200-502 Padang Sidimpuan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan langkah ini dibalas Allah dengan lancarnya semua urusan kita, dipermudah setiap cerita kita dan impian kita, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya. Amin. Amin. Baik, untuk mengambil berkah dalam acara ini, marilah kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan kembali Bapak Ibu. Kembali saya ulang lagi, di sini kita akan sama-sama mengingat kembali materi budaya positif. Sebelumnya, ya sama-sama kita senyum selama 10 detik dulu. Karena senyum itu menurut sebuah penelitian bisa menegangkan kembali otot kita, agar kita kembali merasa ceria, tidak tegang lagi, mari senyum selama 10 detik. Oke, terima kasih senyumnya, senyum yang manis di pagi hari ini. Di sini ada 8 poin yang akan kita bahas bersama. Saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih tahu. Tidak ada gunanya saya mengajari ikan berenang atau mengajari tupai untuk memanjat. Tentunya Bapak Ibu guru sekalian sedang lebih pandai dari saya. Saya di sini hanya sebagai mediator untuk kita mengadakan diskusi pada pagi hari ini. Di sini ada 7 poin yang mau kita bahas. Yang pertama disiplin positif, yang kedua nilai kebajikan, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol guru, dan yang terakhir nanti adalah segitiga institusi. Inilah 7 materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Baik, langsung saja disiplin positif. Mengenai disiplin positif, apa kira-kira yang terlintas di benak Bapak Ibu? Apa itu disiplin? Kira-kira ada yang mau memberikan pendapat sekitar apa yang kita bicarakan? Ya Ibu Susi? Tepat waktu, benar sekali. Bicara dengan disiplin berarti kita bicara tentang tepat waktu, seperti itu. Nah, disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Poin pentingnya adalah menumbuhkan kesadaran diri, bukan karena paksaan, bukan karena hukuman, ataupun bukan karena ada reward atau hadiah yang diberikan oleh gurunya. Nah, kemudian di sana ada nilai kebajikan. Yang nilai kebajikan universal yang sudah kita akui sama-sama. Contohnya apa? Misalnya tadi disiplin, terus apalagi bertanggung jawab. Kalau di kelas, kira-kira apa Bapak Ibu nilai kebajikan yang sudah kita buat di kelas yang kita sepakati bersama? Ada yang memberikan pendapat Bapak Ibu?
Contohnya tertib di kelas seperti itu. Nilai-nilai kebajikan yang kita akui di kelas harus dilakukan oleh murid kita. Contohnya ada yang dari Bapak Ibu bisa kita sharing di sini. Iya, tidak berkata kasar. Betul sekali. Nah, ini adalah nilai kebajikan menurut profil pelajar Pancasila. Ini sudah kita ketahui bersama dan sudah menjadi tolak ukur untuk siswa kita di sini. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Sedangkan menurut 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHF menyebutkan ada 9 nilai kebajikan yang perlu ada untuk murid. Yang pertama yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran atau amanah, diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Selanjutnya, percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Berikutnya, kepemimpinan dan keadilan. Seterusnya, baik dan rendah hati. Dan terakhir, toleransi, kedamaian dan juga kesatuan. Sebelumnya ya kita simak sama-sama video berikut ini. Setelah ini kita boleh diskusi apa makna dari video ini dan apa pembelajaran yang bisa kita ambil. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif yaitu pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan, pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicuri telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian hal ini akan terus berulang diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan kepemimpinan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian. Sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas sedang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan baru mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi.
Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar keadilan dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya bukan menasehati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan. 2. Berkaitan. 3. Menghargai. 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, saya telah melihat kecintaanmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya. Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak, fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka, dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, berikan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Baik, Bapak Ibu, itu tadi video sekilas yang kira-kira di kelas kita apa yang sering terjadi berdasarkan video tadi. Apakah sering terlambat? Ada Bapak Ibu? Tentu ada ya. Kemudian ada yang berkelahi. Apalagi selain itu Bapak Ibu? Ada yang memberikan pendapat? Mungkin ada yang mencontek, berlari-lari di kelas. Itu adalah mungkin serangkaian kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat oleh murid kita. Nah sekarang bagaimana cara kita menangani itu? Apakah kita langsung dengan menjudge mereka itu adalah sosok kepribadian yang buruk? Tentu tidak, karena anak-anak itu adalah masih belajar dan belajar. Jangan kita samakan perilaku dengan kepribadian, dari poin pentingnya. Karena anak-anak itu adalah masa belajar, belum menjadi kepribadian mereka. Saat ini mereka mungkin berkelahi, besok bahkan dengan menit kemudian mereka sudah berteman. Itu anak-anak uniknya. Mungkin dengan seperti kayak kita yang sudah dewasa, kalau kita mungkin sudah tidak enak hati, butuh waktu untuk menyelesaikan itu. Beda dengan anak-anak. Maka anak-anak itu belum menjadi kepribadiannya ketika dia sudah berbuat salah, ketika dia lupa, terlambat dan sebagainya. Maka tugas kita sebagai guru adalah untuk memberikan dia pengertian, dalam artian menjelaskan dia dulu akan tanggung jawabnya. Kalau dia sekolah berarti harus disiplin. Mungkin seperti itu. Ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu? Kita sambil sharing, kita santai aja, bukan saya sebagai sumber aja, tapi kita boleh sharing masalah di kelas atau tentang video tadi. Ada Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, nah sekarang kita lanjut materi berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu guru hebat, kemarin kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu.
Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain. Contohnya saja ketika kita berangkat ke sekolah, apa yang menjadi tujuan kita datang ke sini? Apakah karena ada hukuman kalau terlambat, atau ada reward ujian kalau kita datang terlambat, atau kesalahan kita sendiri? Nah, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Kalau terlambat nanti ada hukuman atau ada kata-kata yang akan kita terima yang akan menyakiti hati kita. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, di sini Diana Gosen dalam bukunya Restrictive School Discipline menyatakan ada 3 perilaku manusia. Yang pertama, motivasi pertama untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya pada dirinya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Misalnya, kalau datang terlambat, nanti kalau saya terlambat dari mana? Ini juga dengan milik kita. Ada yang datang ke sekolah dengan tepat waktu, alasannya apa? Karena tidak nyaman dengan hukuman yang kita berikan. Maka dari itu, tugas kita untuk luruskannya. Jangan karena hukuman dia datang terlambat, dia datang tepat waktu. Kalau tidak ada hukuman, dia datang terlambat. Nah, di sini apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kayak kemarin saya lihat anak bilang di kelas saya misalnya, kalau dulu ibu kami datang terlambat gak apa-apa, sekarang ada Pak Putra yang di pagar menunggu kami datang terlambat seperti itu. Nah, itu mungkin ke depannya yang mau itu mungkin ke depannya yang mau kita berikan rasa menumbuhkan kesadaran diri kepada anak-anak itu. Nah, di sini adalah salah satu motivasi terendah. Jangan sampai hanya gara-gara ini anak sudah datang tepat waktu ke sekolah. Begitu juga dengan kita semuanya. Mudah-mudahan bukan karena ini motivasi kita datang tepat waktu. Kemudian motivasi kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau anak-anak mungkin mereka kalau dikasih penghargaan pasti cepat datang. Seperti di kelas saya, mungkin saya berikan contoh. Kalau saya kasih bintang siapa yang pada datang tepat waktu itu, rame-rame mereka datang. Maksudnya tidak dikasih, tetap terlambat lagi. Nah, ini adalah satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu karena anak kami kelas kita, ibu, misalnya bilang dia, kalau sudah siap saya ibu gimana? Apa yang saya dapatkan? Nah, ini adalah motivasi kedua, satu tingkat dari motivasi yang pertama tadi. Sudah lebih baik maksudnya dibanding cuma hanya menghindari hukuman seperti itu. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan ataupun imbalan. Dan kedua-duanya ini adalah motivasi eksternal atau motivasi ekstrinsik di luar diri dia sendiri yang memotivasi dia, bukan diri dia sendiri tadi untuk menghindari hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang paling terbaik adalah yang ketiga ini, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Dengan kita datang tepat waktu, itu adalah salah satu cara kita menghargai diri sendiri. Itu yang harus kita tekankan kepada anak kita. Kamu datang tepat waktu, artinya kamu menghargai dirimu. Kamu anak sekolah, bukan anak yang tidak sekolah. Kalau anak sekolah ada aturan, ada kesepakatan. Jadi kalau kamu menghargai diri kamu, pasti kamu datang tepat waktu seperti itu. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Kita datang tepat waktu karena kita menghargai diri kita, profesi kita. Profesi kita itu sungguh sangat mulia sebagai guru. Guru itu mengajarkan ilmu, dan salah satu amal jariah yang tidak terputus sampai kita meninggal adalah salah satunya ilmu yang diajarkan seperti itu. Jadi kita sebagai gurunya adalah betapa berharganya profesi kita ini. Mari kita hargai bersama. Motivasi yang ketiga ini dijadikan sebagai motivasi kita, yaitu dari orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Tentu saja murid-murid kita pun menginginkan kita datang tepat waktu sebagai teladan untuk mereka. Ini adalah motivasi terbaik, dan ini sifatnya internal dan dalam diri seseorang, bukan karena orang lain, bukan karena pujian, bukan karena hukuman, tapi benar-benar dari diri dia sendiri atau dari dalam hatinya. Motivasi intrinsik atau motivasi internal. Sampai di sini ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu?
Oke, ya Bu. Jadi kelas kami kan Bu, siapa yang lebih dulu selesai mengerjakan pekerjaan itu, saya kasih permen. Nah, itu namanya motivasi apa tadi namanya? Oke, motivasi itu sebagai pemberian penghargaan atau imbalan jasa ya. Kasih. Iya Bu, saya rasa kalau untuk kelas 1 yang mana itu adalah tahap operasional konkret, mereka itu kalau tidak dikasih hadiah susah kan Bu ya, tidak, motivasi internalnya belum muncul. Fase ini memang di kelas rendah terutama, memang seperti yang Ibu kelas 1 bilang tadi itu sudah tepat, memang harus ada penghargaan, harus ada motivasi dulu dari orang lain, baru muncul dari dirinya. Itu langkah awal kita untuk membangun motivasi bagi diri mereka. Dan kita tidak mungkin serta-merta membangun motivasi internal, harus ada tahapannya, eksternal dulu, kayak tadi, kasih dulu dia apa tadi, hadiah, imbalan. Dan lama-lama akan menjadi kebiasaan untuk dia, hingga muncul motivasi eksternalnya. Dia akan merasakan nikmatnya ketika dia siap tepat waktu, tidak dikejar-kejar waktu, nanti istirahatlah, kenapa istirahat, atau jadi PR nanti, seperti itu. Lama-lama itu akan menjadi motivasi internal untuk diri dia sendiri. Ada lagi Bapak Ibu yang perlu kita diskusikan? Ya, baik, kalau tidak intermezzo, kita tonton video berikut ini dulu. Barangkali ada hikmah yang bisa kita petik bersama dari video ini. Berhasil lupa KPI dan biasa. Memang jadi tahu kan? ऐसी जाने मुझे आई कैसा दर्द आए सामने क्या है तेरे नूर का है तू बता रे और तुझको पार लेगा कौन होगा वो मसीहा से तू ढूंढता है वो ही है तू वही है तेरा रास्ता है तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा तेरा रास्ता है तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा Baik, ada yang mengerti bahasanya Bapak Ibu? Iya. Kira-kira di sini ada yang memberikan pendapat tentang video tadi? Boleh Ibu kelas 1 Ibu? Ya, dari film yang kita tonton cuma sebentar itu aja dapat kita lihat bahwa motivasi itu tidak selamanya datang dari yang tua-tua, tetapi dari diri. Iya, betul sekali Ibu. Kita lihat tadi, ya kebetulan video kelas 1. Ya, benar sekali. Dari video tadi kita lihat ada sebuah pohon besar yang tumbang menghalangi jalan. Orang-orang sudah mau lewat tidak bisa, tapi siapa yang tergerak hati? Iya, benar sekali Ibu Lisa. Di situ siapa yang pertama kali berinisiatif mengangkat pohon tadi? Dia seorang anak kecil yang kalau kita pikir apakah mungkin tangan kecilnya
bisa mengangkat pohon itu. Tidak mungkin kan Bapak Ibu. Tapi motivasi dirinya luar biasa. Saya bisa. Itu yang dia pikirkan saat itu mungkin kalau kita bisa baca pikirannya. Sehingga Dia mendorong semua orang. Iya, benar sekali. Dia sebagai pionir, dia sebagai orang yang memulai. Tapi dengan orang lain, dia masih mungkin kita sendiri kalau bisa kita temui seperti itu di jalanan, ada anak kecil pasti kita tergerak. Ya kan Bapak Ibu? Betul. Kalau tidak tergerak, mungkin itu sudah luar biasa. Seorang anak kecil saja peduli dengan jalan. Bagaimana dengan kita orang dewasa seperti itu? Dia seorang yang mungkin tidak berharga di lingkungannya, tetapi dengan tenaganya, dengan pikirannya, dia berharga dari lingkungannya seperti itu. Maka dari itu, mari kita bangun motivasi diri kita sendiri. Kita bisa, kita berjuang, kita akan sukses di suatu saat nanti. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, kita lanjut berikutnya. Atau ada lagi yang mau kita diskusikan Bapak Ibu? Dari Ibu Kepala mungkin ada Ibu? Oke, baik, terima kasih Ibu. Bapak Ibu guru yang lain juga tidak ada lagi? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga dengan video tadi kita terinspirasi menjadi orang yang membuka jalan untuk orang lain seperti itu. Baik. Nah, di sini kita lanjut materi berikutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bapak Ibu ada yang sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya? Belum mungkin ya, karena baru tahu mungkin ya dengan keyakinan kelas. Selama ini pun kita dengan peraturan kelas gitu. Saya juga mendapatkan ini setelah mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, sebenarnya kedua-duanya ini bagus, tapi ada yang lebih bagus. Kenapa? Nah, di sini peraturan kelas yang ditetapkan itu secara sepihak atau hanya searah. Cenderung guru yang membuat, bukan murid. Ya kan Bapak Ibu? Atau misalnya peraturan sekolah, berarti sebelum-sebelumnya sudah ada, bukan hasil kesepakatan. Nah, di sini kalau dia peraturan kelas itu ditetapkan secara sepihak saja atau hanya searah, tanpa melibatkan siswa dalam proses peraturan tersebut. Misalnya, peraturan kelas yang pertama tidak boleh ribut, apalagi Bapak Ibu biasanya di kelas kita. Tidak boleh lari-lari. Oh, tidak boleh lari-lari, benar. Atau harus piket tadi kata Ibu Kepala. Atau datang tepat waktu, seperti itu. Itu siapa yang membuat? Cenderung gurunya. Ada nggak kita diskusikan dengan murid? Nah, itu tidak kita lakukan. Maka di sini, kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu disusun oleh semua pihak. Siswa dilibatkan dalam penyusunan keyakinan kelas. Kalau kita membuat keyakinan kelas itu siswa kita dilibatkan. Seperti kita kemarin membuat visi di sini, coba tanyakan ke murid-murid kita, seperti apa kelas impian kalian? Apakah kelas yang ribut yang mau kalian inginkan? Seperti itu. Tanyakan dulu kepada mereka, apa sebenarnya tujuan mereka datang ke sekolah ini? Apakah dengan kondisi sekolah yang ribut, kotor, mereka nyaman? Tentu tidak jawaban mereka. Itulah dia pentingnya keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kita semua bekerja sama dalam satu ruangan, tentu keluarga di kelas itu. Jadi kita kerjasama seperti itu. Nah, di sini cara merumuskan keyakinan kelas oleh guru itu yang pertama, seperti yang saya sampaikan, kita tanyakan dulu ke siswa kita, seperti apa kelas impian kamu? Apakah kelas yang kotor atau kelas yang suasana bising, ribut, berjalan-jalan? Itu mereka tidak mau seperti itu. Mereka jawab, tidak Ibu, kami menginginkan kelas yang tertib, kelas yang bersih, nyaman, sejuk. Pasti di jawaban mereka. Nah, dari situ kita meminta siswa untuk menuliskan keyakinannya. Langkah awal yang dilakukan adalah meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Misalnya, siswa, kalau saya kemarin di kelas itu baru membuat di kertas kertas buku tulis mereka sobek. Mungkin kalau ada anaknya yang di kelas 6 itu ada cerita. Itu saya suruh satu orang tulis satu keyakinan kelas yang kamu inginkan. Ada yang membuat tidak boleh ribut, harus piket seperti itu. Jadi kalau misalnya itu datang dari mereka atas kesadaran mereka yang membuat, saya rasa itu akan lebih berpengaruh. Meskipun yang namanya anak SD itu kan pendidikannya harus tarik ulur, harus kita tegaskan, kita kasih tahu lagi. Tidak bisa sekali kasih tahu, jangan dia tidak, harus dari kita ulang-ulang. Yang kedua adalah membahas keyakinan yang telah ditulis. Setelah ditulis mereka kita bahas. Yang ketiga memilah keyakinan kelas. Kadang-kadang kan satu orang murid sependapat dengan murid yang lain. Tidak mungkin kita tuliskan semuanya, pasti kita bilang-bilang.
Baru kemudian yang keempat, mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Dalam keyakinan kelas Bapak Ibu tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Apa sih itu kalimat negatif? Tidak boleh ribut, tidak boleh datang terlambat. Jangan pakai kata tidak, jangan pakai kata dilarang. Biasakan kita menggunakan kalimat positif. Contohnya apa? Tidak boleh terlambat, kita ubah dengan datang tepat waktu. Atau misalnya tidak boleh ribut, berarti tertib atau mendengarkan guru ketika menjelaskan. Jangan pakai kata negatif. Karena kalau kita kebiasaan menggunakan kalimat positif, mereka pun terbiasa dengan kata-kata yang positif. Ini langkah awal kita membangun komunikasi yang baik antar sesama, antar kita murid dengan gurunya, seperti itu. Jadi yang terakhir adalah menyepakati keyakinan kelas. Kalau sudah kita ubah bahasanya semua, barulah kita buat kesepakatan kelas tadi atau keyakinan kelas itu, baru kita tempel bersama. Itu langkah-langkahnya untuk merumuskan keyakinan kelas. Saya harap Bapak Ibu mari kita buat bersama keyakinan kelas untuk ketertiban kelas kita ke depannya. Di sini ada contoh keyakinan kelas. Misalnya saya ambil dari kelas lain ya. Di sini misalnya tidak ada di sini kata-kata yang mengandung kalimat negatif. Datang tepat waktu. Hindari kalimat dilarang terlambat. Jangan seperti itu. Karena itu juga berpengaruh ke pola pikir anak dengan kata-kata positif ini. Yang kedua, hormati guru dan teman. Yang ketiga, angkat tangan jika ingin bicara. Yang keempat, dengarkan penjelasan guru. Yang kelima, rapikan buku setelah belajar. Belajar dengan aktif dan tertib. Makan minum di luar kelas. Ini kalau mau berlaku di kelas kita buat, kalau tidak apa-apa. Kemudian yang terakhir di sini selanjutnya membuang sampah pada tempatnya. Bermain di halaman, jujur dalam ujian, tidak itu sebelum keluar kelas. Nah, mungkin ini beberapa contoh keyakinan kelas yang bisa kita buat Bapak Ibu. Ini sekedar contoh bagaimana membuat kalimat positif tadi, tidak menggunakan kalimat negatif. Hindari kata tidak dan dilarang. Kira-kira ada yang mau berdiskusikan Bapak Ibu? Ada? Kalau tidak ada, di sini kita lanjut. Materi ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima penguasaan. Ini kebutuhan dasar, kebutuhan utama, kebutuhan primer yang harus dipenuhi dulu agar dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Misalnya bertahan hidup. Kalau bertahan hidup, apa yang kita butuhkan Bapak Ibu? Makan, dengar Ibu, harus makan dong. Kalau misalnya anak kita tidak makan datang ke sekolah, apa yang akan terjadi? Dia akan ribut atau bahkan nampak dia makanan temannya, apa yang dia lakukan? Diambilnya. Kenapa? Kebutuhan dasarnya belum terpenuhi di rumah. Maka dari itu kita sebagai guru, sebelum kita memberikan hukuman atau konsekuensi, mari kita bangun komunikasi. Seperti tadi di video tadi, video yang pertama, prinsipnya satu, bangun komunikasi, bangun koneksi dengan murid dulu. Nah ini, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dia belum makan, akhirnya dia mungkin tidak punya uang jajan. Akhirnya ada nampak dia punya teman, diambil. Tapi begitu pun tidak dibenarkan. Mencuri itu adalah perbuatan dosa, salah, tidak dibenarkan. Tetap kita kasih tahu, tapi dengan cara baik, jangan langsung menghukum. Kita bangun dulu komunikasi. Kenapa kamu melakukannya? Aku tidak makan itu. Berarti kamu tidak makan dari rumah, tidak. Nah, kita kasih tahu harus makan dong dari rumah. Belum masak mama aku Ibu. Kalau di kelas saya kayak gitu Ibu. Belum masak mama aku Ibu. Mungkin juga malah lebih sunat katanya. Kalau kamu belum makan dari rumah, bawa ke sekolah dia bilang. Belum masak Bu katanya. Jadi memang mungkin di rumah belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Tadi di sekolah dia berulah seperti itu. Nah, di sini adalah yang pertama tadi kebutuhan bertahan hidup. Contohnya kesehatan juga sangat berpengaruh. Kalau kita tidak sehat, apakah kita bisa hidup dengan tenang, dengan leluasa menjalani aktivitas kita? Tentu tidak. Batuk pilek saja menyerang sudah terganggu. Dia kata Bapak Ibu, kayak Ibu Susi tadi, terganggu dengan pencernaan, perut sudah bermasalah. Dia kata Bapak Ibu, tentu kesehatan sangat mendukung aktivitas kita. Yang kedua, rumah dan juga ada makanan.
Inilah kebutuhan-kebutuhan biologis kita untuk bisa bertahan hidup. Kemudian berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak ini kadang dia berpikir karena apa? Karena kurang kasih sayang rupanya di rumah, tidak diperhatikan, merasa tidak diterima dia. Nah, kebutuhan ini adalah dia kebutuhan psikologis sebenarnya. Kalau tadi mungkin kebutuhan biologis yang bertahan hidup, yang kedua kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, di sini si anak kadang-kadang dia misalnya mencuri temannya, kenapa? Dia diperhatikan. Atau misalnya dia kita menjelaskan ada di depan, dia mungkin kenapa dilempar dengan temannya. Kenapa? Karena dia masih tidak diperhatikan. Ini termasuk kebutuhan dasar. Akibatnya kalau tidak dipenuhi itu tadi anak-anak terkesan bandel. Padahal sebenarnya karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah, di sini mungkin mereka juga ada yang tidak dapat dengan orang tuanya. Kalau di sini saya lihat dulu ada yang kadang bilang sama neneknya, iya benar Bapak Ibu. Satu sisi kita kasih dengan mereka, tapi mungkin yang terbaik yang terbaik adalah di sekolah kita orang tua mereka. Mari kita posisikan diri kita yang akan memberikan kasih sayang yang bisa diterima untuk mereka, untuk kondisi mereka. Yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini biasanya laki-laki yang paling sering ini Bu. Kalau di kelas saya itu biasanya mereka berkelahi menunjukkan kalau dia adalah yang kaya, benar itu paling kaya, paling jago di kelas itu. Jadi dia kadang-kadang membuli temannya. Nah, di sini kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini adalah berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil diakui dan seterusnya keterampilan kita. Di dalamnya ini tidak sama diri. Mungkin di rumah dia selalu diremehkan atau tidak diingatkan di rumah. Maka di sekolah dia untuk mencapai kebutuhan dasar ini melakukannya pada temannya. Saya ini berkuasa loh. Maka menunjukkan dengan sifat bandel yang terkesan bandel untuk kita, padahal itu adalah cara dia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti itu. Nah, kemudian ada kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak yang kebutuhan kebebasan yang tinggi memiliki pilihan. Contohnya anak-anak kita kadang-kadang kita belajar di kelas mereka tidak mau. Butuh kebebasan, ibu keluar ruangan yuk. Jangan salahkan hal itu, karena itu adalah kebutuhan dasar mereka. Tapi sebagai guru tentu kita punya power untuk kalau misalnya tidak keluar jangan keluar. Karena kalau materi itu butuh keluar kayak olahraga ya ibu ya tidak mungkin di kelas aja, pasti ada keluarnya seperti itu. Jadi kebebasan itu harus kita berikan kepada anak kita, karena tidak terkesan mereka melawan. Kalau kebutuhan dasar mereka terpenuhi, insya Allah mereka pun akan sejalan dengan kita, mengikuti setiap kesepakatan yang sudah kita buat seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini adalah kebutuhan kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, saya hambar ya Bapak Ibu. Nah, betapa membuktikan kalau kita tidak dapat merasakan kenikmatan apapun dari makanan, dari teman-teman, dari lingkungan. Kalau anak-anak ini tidak bermain, tidak mungkin, karena ini mereka adalah dunia bermain. Maka kita kasih ruang untuk mereka untuk bermain. Nah, karena ini adalah salah satu dari tujuan dasar anak-anak kita seperti itu. Baik, Bapak Ibu, ada mungkin yang mau diskusikan sampai di sini? Tidak, kalau tidak, ini ada materi, ada posisi kontrol guru. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Posisi kita ketika menghadapi anak-anak yang bermasalah ini maksudnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Gimana posisi terbaik di sini Bapak Ibu? Posisi manajer. Kita lihat satu persatu. Ini kita tonton bersama video posisi kontrol dulu.
pelajar. Video ini bisa dilakukan di area interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan saya kembali diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan PR, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Itu kira-kira posisi peran guru itu sebagai apa Bapak Ibu? Ini sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira yang pertama tadi sebagai apa? Benar sekali, penghukum. Terus seorang guru yang posisikan diri sebagai penghukum. Nanti kita ambil kesimpulannya bersama, kita lanjut dulu yang kedua. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Baik, tadi kasus kedua kira-kira dia menempatkan diri sebagai guru posisi apa Bapak Ibu? Sebagai dia bilang seperti ini, bayangkan Bapak Ibu di rumah bagaimana membuat rasa bersalah, yang munculkan rasa bersalah ke anak-anak tadi. Oke, kita lanjut. Ini mungkin posisi teman. Wah, jadi kalau aku selamat lagi, apa ya? Kedengaran dari Bapak Ibu? Kita ulang sedikit. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu ragu, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tempat aku ya masuknya. Pas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku selamat lagi, apa ya? Ini si ibu tadi memposisikan diri sebagai teman anak. Nah, ini posisi yang keempat. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Ya, Pak. 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Dan yang keempat tadi sebagai pemantau. Sudah dipantau sebelumnya berapa kali tidak pakai baju olahraga, apa yang makanya saat olahraga. Itu adalah posisi guru seorang pemantau. Ada kecerdasan juga setiap anak seperti itu. Nah, ini adalah posisi yang terakhir. Ini, Bu, saya mengumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore banyak ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa menyelesaikan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Ya, teman sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh, gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Itu tadi ya Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol guru dalam menghadapi masalah anak. Yang pertama tadi sebagai penghukum, yang kedua sebagai
pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, di sini sebagai penghukum biasanya menggunakan hukum fisik maupun verbal. Orang-orang yang menggunakan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau orang yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menggunakan posisi penghukum akan berkata kepada muridnya, patuhi aturan saya atau awas. Mungkin saya sendiri pernah melakukan dengan anak-anak saya di kelas. Dan ini bukan berarti kita langsung dari manajer, tidak. Tentu akan berjenjang lagi nanti. Nah, kamu selalu saja salah, selalu saya selesai. Itu kadang-kadang ada anak yang dia terus yang terlambat atau dia terus yang mengerjakan PR. Ya kan Bapak Ibu, kita pun mungkin jadinya memposisikannya sebagai penghukum. Nah, kemudian yang kedua membuat merasa bersalah. Di sini mungkin kata-kata yang sering dipakai itu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Itu membuat dia merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Misalnya seperti itu. Yang ketiga adalah sebagai teman. Di sini memposisikan diri sebagai teman dengan berkata misalnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Atau misalnya, ya sudah, kali tidak apa-apa nanti bantu bereskan. Itulah posisi yang dilakukan seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai seorang teman untuk murid. Yang keempat itu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi biasanya diajukan seorang pemantau itu pertanyaannya peraturannya apa? Misalnya tidak bawa olahraga tadi. Jadi peraturannya apa? Seperti itu. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Apa sanksi atau konsekuensinya yang kita sepakati? Seperti itu. Jadi ini adalah sebagai pemantau. Dan berikutnya adalah manajer. Ini adalah manajer posisi terbaik untuk seorang guru. Seorang guru itu akan mempersilahkan muridnya mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa dari waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut jika diperlukan. Jadi nggak serta-merta semua masalah kita selesaikan dengan cara kita sebagai manajer, tidak. Waktu-waktu kita harus dari teman, sebagai pemantau seperti itu. Nah, namun maka kita perlu mengacu juga kepada institusi yang akan kita sebagai manajer sebagai dirinya sendiri. Kalau kita sebagai manajer di sini Bapak Ibu, itu kita cenderung mengarahkan anak untuk sadar. Misalnya ada anak yang terlambat, kita tanyakan apa alasannya kenapa terlambat. Kemudian kita tanyakan kembali ke dia, kira-kira bagaimana caranya agar kamu tidak terlambat seperti itu, agar muncul motivasi internal dari dirinya, motivasi intrinsik dari dirinya seperti itu. Nah, di sini tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Di sini kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan diri dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, di sini dalam praktis sehari-hari, kalau misalnya kita tidak mungkin untuk langsung menjadi manajer, maka kita bisa ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani dengan diajak berdiskusi atau melakukan diskusi itu perlu melewati fase-fase ini juga. Kita jadikan sebagai teman ataupun kita pantau perbuatannya seperti itu. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Nah, di mana posisi ini adalah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Itu tujuan kita yang terakhir adalah mencari posisi sebagai manajer tadi. Nah, yang adalah segitiga restitusi. Kalau seorang yang memposisikan dia sebagai manajer, menyelesaikan masalah itu melalui 3 langkah ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tentu dengan catatan harus ada juga, harus ada dulu keyakinan kita di kelas kita Bapak Ibu. Misalnya anak yang terlambat datang ke sekolah, kita tanyakan, kenapa kamu terlambat? Nah, baru kita kembalikan ke dia, apakah menurut kamu perbuatan kamu itu salah atau tidak? Dia akan berpikir sendiri, kalau dia bilang salah, terus kita lanjut lagi dengan pertanyaan, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar seperti itu. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas di dalam kelas sebelumnya, jadi perlu kita buat kesepakatan membuat keyakinan kelas tadi dulu di kelas. Jadi harapannya Bapak Ibu, mari kita buat keyakinan kelas di dalam kelas tadi dulu terlebih dahulu, agar kita bisa menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer dan melaksanakan tiga institusi ini dalam permasalahan yang dihadapi oleh guru kita.
Ada yang mau tanyakan Bapak Ibu kira-kira? Iya, Ibu. Iya Bu, kita buat kegiatan kelas ini kita buat dengan murid kita sendiri. Kita bilang sama murid, kira-kira apa yang mau kita buat kegiatan kelas kita diskusikan. Baru kita menjadi kalimat positif, baru kita tempelkan bersama di diri kita seperti itu. Iya, seperti itu Bapak Ibu. Mereka yang kita ajak membuatnya, jangan dari kita semuanya. Kalau dari kita semua itu kan peraturan Ibu, bukan peraturan kami. Tapi kalau mereka yang kita membuatnya, dari mereka datangnya seperti itu. Iya, benar Ibu. Jadi itu dua arah, bukan cuma sepihak yang membuatnya seperti itu. Kira-kira yang perlu kita diskusikan lagi Bapak Ibu? Ada lagi yang lain kira-kira? Baik, kalau tidak ada kita lihat sebentar lagi. Kita tidak memakan waktu yang banyak lagi, kita sedikit lagi Bapak Ibu kita lihat mungkin praktek segitiga jenis tadi yang sudah pernah saya jalankan di sini juga sebagai tambahan materi untuk kita. Ini kemarin saya praktekkan ke murid kita yang sering terlambat. Biar mungkin kita lebih paham cara-cara penerapan segitiga restitusi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Samiani Harahap, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 200-502 Padang Sidimpuan, kelas 11-86 BPIP Sumatera Utara. Fasilitator saya adalah Kita langsung aja ke materinya ya Bapak Ibu. dengan pertanyaan bermakna untuk memunculkan Ini satu kemarin masalah yang timbul di kelas saya. Akila tidak terima tugas-tugasnya sering dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosi sampai melabrak meja. Nah, kita menyelesaikan masalah yang segitiga restitusi tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Mari kita lihat bersama cara penerapan segitiga restitusi. Yang pertama kita stabilkan identitas dulu. Artinya apa? Kita validasi dulu apakah benar dia berbuat seperti itu. Misalnya tadi dengan saya bilang, Akila tadi ibu dengar dari ketua kelas, Akila berantem ya dengan Fauzia seperti itu. Jadi kita benarkan dulu perbuatan dia yang dia lakukan seperti itu. Stabilkan identitasnya dulu. Yang kedua, pada tindakan yang salah. Oke, itu tadi tahap untuk validasi tindakan yang salah. Tanyakan ke dia. Menurut Akila kira-kira dengan marah-marah memukul meja itu perbuatan yang baik atau tidak? Dia menjawab tidak Ibu. Berarti dia sedang melakukan kesalahan dia. Kemudian kita tanyakan keyakinannya yang terakhir. Segitiga restitusi 3 langkah. Yang pertama, stabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bilang ke dia apakah perbuatan dia salah atau tidak, kembalikan ke dia. Nanti itu akan timbul motivasi intrinsik untuk tidak mengulang lagi seperti itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan.
Segitiga institusi ini Bapak Ibu, kita langkah terakhir menanyakan keyakinan dengan cara sudah kita buat tadi kesepakatan, kita tanyakan kira-kira tadi kalau sudah seperti itu keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar. Dia jawab tadi menghargai teman Ibu. Nah jadi kita kembalikan lagi ke depannya bagaimana kalau terulang kejadian yang sama, biar dia introspeksi sendiri. Dia bilang tadi, saya tidak akan membuat kerja lagi Bu, tapi akan saya laporkan ke guru yang bersangkutan siapa yang masuk di kelas. Mungkin itu contohnya. Berikutnya satu lagi, mungkin ini kasus yang terlambat. Ini kasus kedua. Fitra sering datang terlambat sehingga Fitra banyak kesulitan. Baik, ini tadi kasus kedua seorang anak yang sering terlambat datang. Jadi di kelas saya ada Fitra. Di sini langkah-langkahnya yang pertama yaitu menunjukkan identitas dulu. Tanyakan ke dia, Fitra, apa benar kamu sering terlambat? Seperti itu. Iya Ibu, sudah berapa kali kira-kira seingat Fitra terlambat? Dia jawab 5 kali. Itu kita standar identitas. Mengakui dulu dia terlambat betul atau tidak. Dia akui iya Ibu sudah. Kemudian pada tindakan yang salah. Yang kedua tadi, kira-kira Fitra terlambat itu adalah perbuatan salah atau benar? Seperti itu. Pasti dia katakan salah. Nah, kira-kira apa penyebab Fitra terlambat datang ke sekolah? Seperti itu. Kita lakukan pada tindakan yang salah. Dia jawab tadi di video, saya sering begadang Ibu, saya lama tidurnya. Akibatnya apa? Lama tidur pasti lama bangun. Seperti itu. Nah, di keyakinan kelas ternyata lagi langkah ketiga. Nah, dengan kamu datang terlambat,
sudah beberapa kali seperti itu, kira-kira apa yang kamu dapatkan Fitra? Seperti itu dia tanya, dia dijawab seperti ini, saya akan ketinggalan pelajaran bukan, saya harus menyelesaikan hukuman saya dulu baru boleh masuk kelas, seperti itu. Jadi siapa yang merugi? Saya, Ibu. Jadi kira-kira yang kelas mana yang sudah kamu langgar? Dia jawab, sudah disiplin Ibu, saya tidak disiplin lagi, atau datang tepat waktu, saya tidak datang tepat waktu lagi. Kemudian kita kembalikan ke dia, kira-kira setelah kamu tahu kesalahan kamu begadang, akibatnya kamu terlambat, apa menurut kamu penyelesaian masalah kamu ini? Kita kembalikan ke dia, jangan dari kita penyelesaian masalahnya, tapi dari dia. Dia akan menjawab, saya akan berusaha tidak begadang lagi Ibu, agar saya bisa bangun lebih awal lagi, seperti itu. Jadi tadi kira-kira dari segitiga tadi ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu? Atau sudah pas? Ada 3 tadi ya Bapak Ibu, langkah-langkah menerapkan segitiga institusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, alias tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu yang kita diskusikan sebelum kita akhir pertemuan kita ini? Cukup Bapak Ibu? Baik. Demikian tadi serangkaian penyampaian materi mengenai budaya positif ya Bapak Ibu. Ada tadi 7 yang kita bahas. Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Yang pertama tadi disiplin positif. Yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat adalah keyakinan kelas. Iya benar, keyakinan kelas. Dan yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang keenam positif kontrol dulu. Dan yang ketiga tadi segitiga institusi. Saya harap mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa menerapkan di kelas kita masing-masing untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita khususnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan hari bermanfaat untuk kita semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan saya ruang untuk berbagi di sini. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih kompak, kita bangun bersama sekolah ini agar maju Bapak Ibu. Karena kita satu atap, satu keluarga, jadi kita harus bersatu. Mudah-mudahan kedepannya SDNEGRI 200-502 lebih maju dan lebih sukses kedepannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan untuk semua Bapak Ibu. Baik, demikian pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini. Saya juga terima kasih banyak. Saya dengan salam. Sebelumnya saya ucapkan maaf bila dalam penyampaian saya ada terkesan menggurui, sombong dan sebagainya. Itu di luar batas kesalahan saya. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada semua saya minta maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.